Fitnah jahanam mertua dan ipar sehingga aku ditalak suamiku. Aku adalah seorang istri yang setia, rela meninggalkan karir demi mengabdi pada suami dan keluarganya. Tapi siapa sangka, balasan yang kudapat hanyalah hinaan, caci maki, dan fitnah keji dari mertua dan iparku sendiri. Mereka menganggapku tak pantas, menghasut suamiku hingga buta hati, hingga akhirnya aku ditalak tanpa sebab. Namun, Tuhan tidak tidur. Kebenaran mulai terungkap satu persatu. Air mata ini berubah menjadi kekuatan. Dari seorang wanita yang direndahkan, aku bangkit menjadi perempuan yang kuat dan sukses. Dan mereka terjerat dalam akibat dari dusta yang mereka buat sendiri. Apakah suamiku akan menyesal? Dan haruskah aku memaafkan semua luka? Jangan lupa like kalau kalian pernah disakiti oleh fitnah. Komen pengalaman kalian di bawah. Aku ingin mendengar ceritamu juga. Subscribe dan nyalain loncengnya. Karena cerita ini akan membuka mata kalian tentang siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Diceritakan langsung oleh aku, Azelia R. Azhura, wanita yang difitnah tapi takkan pernah hancur. Namaku Azelia R. Azhura, seorang perempuan sederhana yang lahir dari keluarga biasa. Aku bukan dari kalangan berada, tapi aku tumbuh dengan cinta dan didikan yang kuat dari kedua orang tuaku. Ibuku mengajariku arti kesabaran dan ketulusan, sementara ayahku menanamkan padaku nilai tanggung jawab dan harga diri. Sejak kecil, aku terbiasa hidup mandiri. Ketika teman-temanku sibuk bermain boneka, aku sudah membantu ibuku menyiapkan dagangan untuk dibawa ke pasar. Hidup kami memang tidak mewah, tapi cukup untuk membuatku merasa dicintai. Aku tumbuh menjadi gadis yang mencintai kehangatan rumah. Tidak pernah aku berpikir akan jauh dari keluargaku, sampai pada akhirnya aku jatuh cinta. Namanya Raka Adi Pratama, lelaki pertama yang membuat jantungku berdebar dan membuat malam-malamku dipenuhi doa. Ia datang seperti pahlawan dalam hidupku, ramah, bertanggung jawab, dan penuh perhatian. Saat dia menyatakan cinta, aku merasa dunia berhenti sejenak untuk merestui kami. Kami pacaran selama 2 tahun. Dan selama itu pula aku berusaha menjadi sosok yang sempurna di matanya. Aku memasak untuknya, merawatnya saat ia sakit, bahkan menemaninya saat keluarganya tengah dilanda masalah. Aku pikir, jika aku terus berbuat baik, kelak keluarganya akan menerimaku dengan tangan terbuka. Ternyata, aku terlalu naif. Setelah kami menikah, kehidupanku tidak seindah cerita dongeng. Hari pertama aku masuk ke rumah mertuaku, aku bisa merasakan pandangan sinis dari ibu mertua, Bu Ratna, wanita angkuh yang selalu merasa paling benar. Ia tak pernah menyembunyikan rasa tidak sukanya padaku. Katanya, aku bukan wanita yang pantas untuk anak semata wayangnya. Lalu ada Dinda, adik perempuan Raka, yang sejak awal menyambutku dengan senyum palsu. Di balik ramahannya, tersimpan api iri dan kebencian yang lambat laun mulai membakar hidupku. Tapi aku bertahan. Aku pikir, semua akan berubah jika aku terus sabar. Aku meninggalkan pekerjaanku di bidang desain interior, melepaskan karir yang selama ini aku bangun dengan keringat sendiri, demi fokus menjadi istri dan menantu yang baik. Aku memasak untuk mereka, mencuci baju mereka, bahkan membersihkan rumah yang sebenarnya bukan rumahku. Tapi tidak pernah sekalipun aku mendengar ucapan, "Terima kasih." Raka, suamiku, awalnya selalu ada di pihakku. Tapi aku bisa merasakan perubahannya perlahan-lahan. Ia mulai sering pulang larut, mulai percaya pada ucapan ibunya lebih dari kata-kataku. Dan aku hanya bisa menatapnya diam-diam dari balik tirai kamar sambil menahan air mata. Aku belum tahu apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Yang aku tahu,
Ada fitnah besar yang sedang menunggu untuk menghancurkan hidupku, dan itu dimulai dari dalam rumah ini. Pagi itu seperti biasa. Aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk keluarga. Tanganku lincah mengaduk sayur asem kesukaan Raka dan Bu Ratna. Dinda belum bangun. Seperti biasa, ia selalu bangun saat semua pekerjaan rumah sudah selesai. Senyumku merekah saat Raka turun dari kamar dan duduk di meja makan. Meski belakangan sikapnya mulai dingin, aku tetap berusaha menjaga suasana rumah agar hangat. "Selamat pagi, Mas." Sapaku lembut sambil menuangkan teh manis ke cangkirnya. Hanya itu jawaban Raka. Ia menyesap tehnya tanpa menatapku. Aku menarik napas pelan. Lagi-lagi begitu. Beberapa menit kemudian, Bu Ratna muncul dengan daster motif bunga-bunga dan tatapan tajam yang tak pernah gagal membuatku gugup. Ia menatap meja makan, lalu menoleh ke arahku dengan wajah mencibir. "Cuma ini? Nggak ada lauk yang lebih enak sedikit? Masa suami kamu dikasih makan tahu doang, Zel?" Aku tersenyum, berusaha sabar. "Ini ada ayam goreng juga, Bu. Saya tinggal goreng." "Ya udah, buruan sana. Jangan lelet." Aku mengangguk dan berlari ke dapur, menahan air mata yang hampir tumpah. Aku tahu, apapun yang kulakukan tetap saja salah di matanya. Siangnya, aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang ketika ku dengar suara Dinda tertawa dari dalam kamar bersama Bu Ratna. Aku tak pernah tahu apa yang mereka bicarakan, tapi setiap kali aku masuk rumah, suasana tiba-tiba hening. Seperti ada rahasia besar yang sengaja mereka sembunyikan dariku. Dan hari itu, semua mulai terkuak. Raka pulang dengan wajah kusut. Ia langsung masuk ke kamar tanpa menyapaku. Tak lama kemudian, aku menyusulnya, ingin mengusap lelahnya. Tapi baru saja aku membuka pintu, suaranya membentakku. "Jangan sok perhatian, Zel. Aku muak lihat kepura-puraan kamu." Aku terkejut. "Apa maksud Mas Raka? Aku nggak paham." Ia berdiri, matanya menatapku penuh kemarahan. "Kamu main belakang waktu aku kerja, ya? Ngundang laki-laki ke rumah saat aku nggak ada." Dinda yang lihat sendiri. Aku tercengang. Kakiku lemas. "Apa? Ibu juga cerita. Katanya kamu sering keluar rumah pakai baju ketat, dandan menor, padahal cuma mau ke warung. Kamu kira aku nggak tahu niat kamu?" "Mas, aku bersumpah demi Allah, aku nggak pernah melakukan itu." Suaraku bergetar. "Udah cukup. Jangan bawa-bawa nama Tuhan untuk menutupi kelakuan kamu sendiri." Air mataku jatuh. Bukan karena kemarahan Raka, tapi karena luka dari ketidakpercayaan orang yang paling aku cintai. Hatiku hancur. Aku hanya perempuan biasa yang berusaha menjadi istri yang baik, tapi semua pengorbananku terhapus dalam sekejap karena satu fitnah busuk dari mulut ibu mertua dan iparku sendiri. Malam itu aku tidur dengan mata sembab. Di dalam kamar yang dulu menjadi tempat kami berbagi canda dan pelukan hangat, kini berubah menjadi ruang penghakiman yang dingin dan mencekam. Esoknya, Dinda berjalan di depanku dengan senyum penuh kemenangan. Ia membisikkan sesuatu saat hanya kami berdua di dapur. "Ini baru permulaan. Kak, siap-siap ditendang dari rumah ya." Aku mematung. Tangan gemetar. Hati nyeri. Aku belum tahu sampai di mana mereka akan menghancurkan hidupku. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan tinggal diam. Sudah 2 minggu berlalu sejak pertengkaran hebat itu. 2 minggu yang rasanya lebih menyakitkan daripada 10 tahun penderitaan. Raka benar-benar berubah. Tatapannya dingin, ucapannya tajam,
dan kehadiranku seolah tak lagi berarti di matanya. Setiap aku mencoba mendekat, selalu ada bentakan. Setiap aku ingin menjelaskan, selalu ada tuduhan. Di matanya, aku bukan lagi Azelia yang dulu ia cintai. Aku hanya perempuan yang disebut-sebut sebagai istri yang tak tahu malu. Sementara itu, Dinda dan Bu Ratna makin menunjukkan wajah asli mereka. Pakai aja baju yang sopan. Zel, biar nggak dikira cewek jalanan, ucap Dinda suatu pagi, saat aku hendak keluar rumah membeli bahan dapur. Aku hanya diam. Dinda tahu betul aku tak pernah keluar rumah tanpa mengenakan pakaian sopan. Tapi kata-katanya seperti pisau yang disengaja diarahkan untuk melukai hatiku. Dan Bu Ratna hanya menatap dari sofa dengan senyum sinis yang membuatku semakin merasa sendirian. Hari itu, rumah begitu sepi. Raka belum pulang dari kantor. Aku duduk sendiri di kamar, memeluk lutut, mencoba menahan air mata yang hampir setiap hari menetes tanpa henti. Tiba-tiba, terdengar suara mobil di depan rumah. Itu Raka. Aku segera berdiri. Hatiku berdegup. Mungkin hari ini aku bisa bicara dari hati ke hati dengannya. Mungkin hari ini aku bisa memperbaiki semuanya. Tapi harapan itu runtuh hanya dalam satu kalimat. Raka masuk ke kamar dengan langkah cepat. Wajahnya serius. Di tangannya ada selembar kertas. Aku sudah pikirkan semuanya. Zel, ucapnya datar. Aku menatapnya. Bingung. Apa ini? Kita cerai. Dunia runtuh di hadapanku. Jantungku seperti berhenti berdetak. Apa? Mas? Cerai? Ya, ini sudah keputusan. Nggak ada lagi yang bisa kamu jelaskan. Kamu nggak perlu ngemis untuk tinggal di rumah ini lagi. Tanganku gemetar saat mengambil kertas itu. Surat talak. Nama kami tertera jelas di atasnya. Tertulis dengan tinta, tapi terasa seperti darah yang menetes dari hatiku sendiri. Mas, tolong dengar aku dulu. Aku nggak pernah selingkuh. Aku nggak pernah melakukan semua tuduhan itu. Suaraku tercekat. Air mataku jatuh. Cukup. Zel. Aku udah cukup malu dengan semua omongan ibu dan Dinda. Kamu udah hancurin kepercayaan aku. Tapi semua itu fitnah. Mas, aku istrimu. Kenapa kamu percaya orang lain? Bukan aku. Karena kamu nggak bisa dipercaya. Dan untuk pertama kalinya, Raka menatapku seperti aku ini musuhnya. Bukan istrinya. Bukan perempuan yang dulu ia cintai setengah mati. Saat itu pula, Bu Ratna muncul di depan pintu kamar dengan Dinda di belakangnya. Mereka menatapku dengan tatapan yang sama. Penuh kemenangan. Sudah kubilang dari awal. Zel, kamu bukan pilihan yang tepat untuk anakku, kata Bu Ratna dengan dingin. Dinda menambahkan, sekarang kamu bisa angkat kaki dari rumah ini. Sebelum kami yang seret kamu keluar. Aku tak bisa berkata apa-apa. Hanya tubuhku yang bergetar menahan tangis. Kaki ini rasanya lumpuh. Tapi aku tahu, aku tak punya pilihan. Malam itu, aku keluar dari rumah yang selama ini kuanggap sebagai rumah tanggaku. Dengan satu koper kecil berisi pakaian dan hati yang koyak tak bersisa. Di luar gerbang, hujan turun deras seolah ikut menangisi nasibku. Aku berdiri sebentar, menengok ke belakang. Ke rumah yang dulu kusebut tempat pulang. Kini, bukan lagi rumahku. Aku ditendang keluar tanpa kesempatan membela diri. Tanpa satupun pembelaan dari lelaki yang pernah bersumpah akan melindungiku sampai akhir hayat. Tapi malam itu, dalam dinginnya hujan dan sepinya jalan, aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku akan bangkit.
Dan mereka akan melihat siapa sebenarnya Azelia yang selama ini mereka injak-injak. Malam itu, hujan terus mengguyur kota. Aku berdiri di pinggir jalan, tubuhku basah kuyup. Koper kecil di tanganku berat bukan karena isinya, tapi karena luka yang kupikul. Aku bahkan tak tahu harus kemana. Orang tuaku sudah lama tiada. Aku hanya sendiri, dikhianati oleh keluarga yang dulu kuanggap milik sendiri. Aku berjalan tanpa arah. Setiap langkahku terasa berat. Bukan karena kelelahan fisik, tapi karena jiwaku seperti tercekik kenyataan. Suami yang kucintai, yang dulu berlutut meminta restu untuk memilikiku, kini mencampakkanku tanpa sedikit pun belas kasih. Dan dua perempuan, ibu mertua dan adik ipar, tertawa puas melihat kehancuranku. Aku akhirnya sampai di sebuah musala kecil di ujung gang. Dalam keadaan basah kuyup, aku masuk dan duduk di pojokan, memeluk lutut, menangis dalam diam. Di sanalah, untuk pertama kalinya, aku berdoa bukan untuk mempertahankan rumah tangga, tapi untuk kekuatan. Bukan lagi memohon cinta dari Raka, tapi memohon agar Tuhan menegakkan harga diriku yang diinjak-injak. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk tinggal di sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota. Bukan tempat mewah, tapi cukup untuk aku bernaung. Aku mulai mencari kerja, apa saja yang halal, yang bisa membuatku berdiri di atas kakiku sendiri. Aku tahu, aku tak bisa berharap pada siapapun lagi. Beberapa hari kemudian, aku diterima sebagai karyawan di sebuah toko kue milik seorang wanita tua bernama Bu Marni. Beliau baik hati, dan melihat luka di mataku bahkan tanpa aku mengucapkan sepatah kata pun. Beliau tidak bertanya apa-apa, hanya bilang, "Nak, luka itu tak akan membunuhmu, tapi akan menguatkanmu, jika kau izinkan." Kalimat itu menamparku dan menyentuh sisi terdalammu. Dan sejak hari itu, aku bekerja keras. Aku datang paling pagi, pulang paling malam. Aku belajar resep, melayani pelanggan, bahkan ikut membersihkan lantai. Pelanggan mulai menyukaiku. Toko kue itu perlahan menjadi tempat di mana aku mulai tersenyum kembali. Sementara itu, kabar tentangku mulai menyebar. Tak sedikit orang bertanya-tanya kemana perginya istri Raka, yang dulu dikenal sebagai perempuan yang baik dan sabar. Namun, yang mereka dengar dari keluarga Raka hanyalah fitnah yang dibuat seolah-olah aku yang bersalah. Katanya aku perempuan liar, tak tahu diri, selingkuh saat suami pergi bekerja. Tapi Tuhan adil. Lambat laun, kebenaran mulai menampakkan dirinya. Salah satu tetangga depan rumah Raka yang selama ini diam, mulai berani angkat suara setelah mendengar gosip keji tentangku. Ia melihat sendiri betapa aku dulu diperlakukan buruk. Ia juga melihat Dinda sering membawa teman laki-lakinya ke rumah saat aku tak ada. Bahkan ia pernah memergoki Bu Ratna menyuap salah satu tukang sayur agar menyebar cerita buruk tentangku di pasar. Dan kabar itu sampai ke telinga Raka. Raka mulai goyah. Ia datang ke toko tempatku bekerja. Untuk pertama kalinya sejak malam aku diusir dari rumah. Aku melihatnya berdiri di luar toko, ragu-ragu, sebelum akhirnya masuk. Bu Marni langsung menatapku, memberi kode apakah aku ingin berbicara dengannya. Aku mengangguk pelan. "Zel?" Raka menyapaku lirih. Wajahnya tak segagah dulu. Ada keraguan, ada sesal. Aku mau bicara. Aku hanya menatapnya. Dingin. Diam. Karena di dalam dadaku, masih ada luka yang belum sembuh. Semua yang aku dengar, ternyata nggak sepenuhnya benar. Aku udah salah menilai kamu. Aku tersenyum tipis. Kamu bukan salah menilai, Raka. Kamu memang tidak pernah benar-benar mengenalku. Ia tertunduk.
Tangannya meremas jemari sendiri. Aku mau memperbaiki semuanya. Zel, kita bisa mulai lagi. Dari awal. Kalimat itu membuat dadaku terasa seperti disayat. Andai ia mengucapkannya dulu, saat aku memohon, saat aku masih menanti, mungkin aku akan kembali padanya. Tapi sekarang, aku mendongak, menatapnya dengan mata yang sudah tak berair mata. Aku sudah tidak ada di tempat yang kamu tinggalkan. Raka, perempuan yang kamu talak malam itu, sudah mati. Dan yang berdiri di depanmu sekarang, bukan istrimu yang dulu. Aku melangkah pergi, meninggalkan Raka yang terdiam di belakang. Di luar toko, langit biru cerah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku menghirup udara dalam-dalam, dan rasanya bebas. Setelah pertemuan terakhir itu dengan Raka di toko kue, aku tahu satu hal pasti. Aku tak ingin lagi menjadi perempuan yang memohon cinta. Aku ingin menjadi perempuan yang berdiri karena harga diri. Hari-hariku di toko Bu Marni semakin sibuk. Dari yang semula hanya pelayan, aku dipercaya menjadi pengelola harian toko. Aku juga mulai belajar membuat kue sendiri. Resep-resep tradisional yang dulu kupelajari dari almarhumah ibu, perlahan kubangkitkan lagi. Diam-diam, aku menjual kue buatanku sendiri. Mulai dari tetangga, pelanggan toko, sampai akhirnya seorang pelanggan tetap Bu Marni yang merupakan pemilik kafe besar tertarik dan memintaku menyuplai kuenya secara rutin. Bisnisku pelan-pelan tumbuh. Dari kamar kos kecil yang dulu penuh air mata, kini berubah menjadi dapur produksi mungil yang menyimpan aroma wangi harapan. Tanpa sadar, aku sedang membangun sesuatu yang tak bisa dihancurkan oleh fitnah, yakni harga diri dan kemandirian. Suatu hari, saat aku sedang menyiapkan pesanan untuk sebuah event besar, seseorang datang ke kosanku membawa sebuah undangan. Mataku sempat membelalak. Ternyata itu undangan ulang tahun pernikahan Bu Ratna dan suaminya yang ke-30. Di sana tertera bahwa Raka dan Dinda akan tampil memberikan sambutan khusus. Awalnya aku hendak mengabaikannya. Namun, Bu Marni berkata dengan tatapan tajam, "Kadang, seseorang yang sudah kau maafkan tetap harus kau datangi. Bukan untuk berdamai dengan mereka, tapi agar mereka tahu, kamu tidak hancur seperti yang mereka harapkan." Malam itu aku berdiri di depan rumah besar yang dulu pernah kutinggali. Aku tidak diundang sebagai keluarga. Aku diundang sebagai penyedia catering utama acara itu. Ironi, bukan? Saat aku masuk membawa nampan-nampan besar berisi aneka kue buatanku, tamu-tamu mulai memperhatikanku. Beberapa berbisik-bisik, seakan tak percaya melihatku berdiri tegak, cantik, dan percaya diri. Bahkan dengan kebaya sederhana berwarna krem, aku tampak lebih bersinar dari Dinda yang mengenakan gaun mewah tapi tak punya aura. Aku berdiri di dekat meja saji, sibuk mengatur susunan makanan saat tiba-tiba suara Dinda terdengar melalui mikrofon. "Terima kasih atas kedatangan semua tamu. Kami sangat bersyukur punya keluarga yang selalu harmonis dan terlindung dari orang-orang pengkhianat yang dulu pernah nyaris menghancurkan rumah tangga kakakku." Seketika ruangan hening. Aku tahu kalimat itu ditujukan padaku. Semua mata melirik ke arahku. Namun aku tak mundur. Aku berjalan pelan ke depan ruangan, mendekat ke mikrofon sambil membawa satu toples kue andalan yang akan dibagikan pada tamu VIP. Aku tersenyum manis dan berkata, "Terima kasih, Mbak Dinda, sudah mengingatkan bahwa orang yang kalian usir ternyata masih bisa berdiri, bahkan di rumah yang pernah jadi tempat ia disiksa batin. Terima kasih juga Bu Ratna, karena semua fitnah yang dulu dilontarkan justru menjadi batu loncatan bagi saya membuktikan bahwa perempuan seperti saya tak bisa dihancurkan hanya karena tidak menantu pilihan." Ruangan kembali hening. Dinda terdiam. Wajahnya pucat.
Bu Ratna hanya menggertakkan gigi, tak bisa menjawab sepatah kata pun. Aku melanjutkan. Dan untuk suamiku yang dulu, Raka, aku berterima kasih karena telah menceraikanku. Karena lewat perceraian itu, aku menemukan diriku yang paling kuat, dan hari ini, aku berdiri bukan lagi sebagai istrimu, tapi sebagai perempuan yang sukses karena tidak menggantungkan hidup pada siapapun. Tamu-tamu bertepuk tangan. Beberapa bahkan menghampiriku dan memuji keberanianku. Malam itu, aku kembali ke kosan dengan hati yang tenang. Aku menatap langit-langit kamar dan tersenyum. Dulu, tempat ini menjadi saksi aku menangis karena dihina dan ditendang keluar. Tapi sekarang, tempat ini menjadi awal dari aku yang baru. Azelia yang tidak akan pernah lagi diinjak, difitnah, atau dipermainkan. Karena aku tahu, sekali aku bangkit, aku akan menjadi perempuan yang tidak hanya dikenang, tapi juga ditakuti oleh mereka yang dulu mencoba menjatuhkanku. Hidup itu seperti roda. Ketika kau menginjak orang lain untuk berada di atas, akan tiba saatnya kau tergelincir dan diseret turun oleh roda yang sama. Dan hari itu akhirnya datang. Bukan karena aku berharap mereka jatuh, tapi karena semesta memang adil terhadap mereka yang menanam keburukan. Beberapa bulan setelah pesta ulang tahun pernikahan Bu Ratna yang megah itu, desas-desus mulai terdengar. Awalnya dari seorang pelanggan tetapku yang ternyata bekerja sebagai staf keuangan di perusahaan tempat Raka bekerja. Katanya, Mas Raka lagi kena masalah besar. Perusahaannya lagi krisis. Dan katanya dia salah satu penyebab bocornya dana proyek. Aku hanya diam. Tak ada senyum puas. Tapi dalam hati kecilku, aku tahu, inilah awalnya. Tak lama, kabar itu menjadi lebih besar. Raka dipecat dari jabatannya sebagai manajer proyek karena terbukti melakukan kesalahan fatal dalam pengelolaan dana. Namanya tercoreng. Teman-teman sejawatnya menjauh, dan proyek besar yang digadang-gadang akan membawanya ke level direksi, gagal total. Aku sempat melihatnya secara tak sengaja ketika mengantarkan kue ke sebuah gedung pertemuan bisnis. Ia duduk di luar kafe dengan wajah lusuh, pakaian tak serapi dulu, rambut acak-acakan, dan tatapan kosong. Dia menatapku. Wajah kami hanya terpisah jarak beberapa meter. Tapi tak ada kata yang keluar. Hanya matanya yang memohon, seolah meminta waktu kembali. Aku membalas tatapannya sebentar, lalu melangkah pergi tanpa sepatah kata. Sementara itu, Bu Ratna juga mulai merasakan getaran dari karma yang dulu ditanamnya. Sejak Raka kehilangan pekerjaan, pemasukan keluarga mereka menurun drastis. Usaha jual beli rumah yang dijalankan Bu Ratna ikut goyah karena investasi yang gagal dan kerjasama yang batal, karena nama keluarga mereka mulai jelek di mata orang-orang. Orang bilang ini kutukan, ujar salah satu tetangga lamaku dengan nada berbisik saat kami bertemu di pasar. Katanya karena dulu Bu Ratna tega banget sama menantunya. Padahal kamu tuh nggak salah apa-apa. Aku hanya tersenyum. Dan yang paling mengejutkan, Dinda, si adik ipar yang selalu sok sempurna, yang dulu berdiri sebagai penyambung lidah fitnah. Ternyata dia terlibat skandal dengan atasan kantornya. Ketahuan punya hubungan gelap dengan pria beristri yang juga atasannya sendiri, dan membuatnya dipecat serta dipermalukan di depan rekan kerja. Namanya viral di media sosial, disebar oleh istri sah si atasan. Wajah cantiknya tersebar dengan narasi yang memalukan, perusak rumah tangga orang lain, adik pejabat yang jatuh karena kelakuannya sendiri. Aku melihat berita itu saat sedang duduk di warung kecil dekat dapur produksiku. Kupandangi foto Dinda yang menangis di depan kantor polisi karena dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik. Dan untuk pertama kalinya, aku tak merasa kasihan. Karena aku tahu,
Inilah buah dari semua racun yang pernah ia siram dalam hidupku. Suatu malam, ketika aku baru saja selesai membersihkan alat produksi, ada ketukan di pintu rumah kecilku. Aku buka, dan berdiri di sana sosok yang dulu pernah kucintai. Raka. Wajahnya tirus. Mata sayunya tampak lelah. Ia membawa sebuah kantong plastik berisi berkas-berkas, dan aku bisa melihat tangannya gemetar. Zel. Suaranya lirih. Aku nyesel semuanya. Dinda. Mama, aku salah. Aku salah udah percaya mereka. Aku kehilangan kamu, kehilangan segalanya. Aku berdiri tegak. Dulu, mungkin aku akan langsung menangis dan memeluknya. Tapi kini, aku adalah Azelia yang berbeda. Yang sudah ditempa luka dan dibentuk ulang oleh waktu dan keberanian. Aku bukan lagi perempuan yang bisa kamu datangi saat dunia mulai meninggalkanmu, Raka. Ucapku tenang. Aku bukan pelabuhan untuk orang-orang yang kapalnya tenggelam setelah menyakitiku. Dia terdiam. Air matanya mulai jatuh. Tapi aku tak lagi luluh. Aku sudah memaafkan. Tapi memaafkan bukan berarti menerima kembali. Terima kasih. Karena sudah membuangku dulu. Karena dari sanalah aku menemukan jati diriku. Aku menutup pintu perlahan, tanpa emosi. Karena aku tahu saat itu bukanlah akhir. Itu adalah bukti bahwa semesta memang tidak pernah tidur. Terkadang, cara Tuhan menunjukkan kasih-Nya adalah dengan mengeluarkanmu dari tempat yang seharusnya tidak pernah kau tempati, dan menjatuhkan orang-orang yang merasa dirinya paling tinggi. 3 tahun telah berlalu sejak pintu itu kututup di hadapan Raka. 3 tahun sejak aku memilih untuk melangkah tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang kelam bersama luka dan air mata. Dalam 3 tahun itu, aku bukan hanya bertahan, aku tumbuh, bangkit, dan menang dengan cara paling anggun. Bisnis kue dan catering rumahan yang dulu kupelajari dengan susah payah kini menjelma jadi usaha kuliner modern bernama Zelia Deluxe, dengan 2 cabang dan puluhan karyawan. Aku tak hanya dikenal sebagai Azelia, si mantan istri Raka, tapi sebagai Chef Zel, perempuan mandiri yang membangun mimpinya dari reruntuhan hati. Dan ketika hidup sudah tenang, semesta kembali menghadirkan kejutan dalam bentuk seorang pria bernama Arvino. Pria berkemeja putih bersih, berwajah tenang, dan berhati besar. Seorang pengusaha properti sukses yang pertama kali mengenalku saat memesan kue ulang tahun ibunya dari tokoku. Sejak itu, ia jadi pelanggan tetap. Lalu pelan-pelan, tanpa paksaan, ia jadi teman bicara dan akhirnya menjadi penyejuk hatiku. Aku tahu kamu pernah dikhianati, katanya suatu malam saat kami duduk di beranda rumah. Tapi kamu tidak hancur. Kamu justru menjadi sosok yang luar biasa. Dan itu yang membuatku jatuh cinta. Aku hanya tersenyum kala itu, menahan air mata haru yang hampir jatuh. Karena entah kenapa, dalam dirinya aku tidak merasa harus menjelaskan apapun. Dia tidak ingin tahu masa laluku untuk menghakimi, tapi untuk memeluknya. Beberapa bulan kemudian, ia melamarku. Dan aku menerima. Pernikahan kami tak megah, tapi sakral dan hangat. Hanya keluarga terdekat, para sahabat, dan orang-orang yang pernah menyaksikan perjuanganku sejak awal. Aku mengenakan gaun putih sederhana, rambutku disanggul manis, dan wajahku tak berhenti tersenyum sejak pagi hingga malam. Namun kabar itu ternyata menyebar jauh, bahkan ke telinga orang-orang yang dulu pernah menertawakanku. Iya, Bu Ratna, Dinda, dan Raka. Tak kupungkiri, aku sempat mendengar desas-desus bahwa Bu Ratna kini sering sakit-sakitan dan rumah besarnya dijual untuk membayar utang.
bahwa Dinda masih menganggur dan jadi bahan olokan warga, bahwa Raka bekerja serabutan dan tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Dan yang paling mengejutkan, mereka datang diam-diam, sebagai tamu yang tidak diundang. Saat aku dan Arvino berjalan di pelaminan, mataku tak sengaja bertemu tatapan mereka. Bertiga berdiri di sudut halaman, mengenakan pakaian seadanya. Dinda menunduk malu, Bu Ratna memalingkan wajah, dan Raka, ia hanya mematung, menatapku seperti menatap cahaya yang terlalu menyilaukan. Aku tak marah, tidak juga menang. Aku hanya damai. Karena hari itu, aku tidak sedang membalas apapun. Aku hanya merayakan keberhasilanku mencintai diri sendiri. Arvino menggenggam tanganku erat. Di tengah senyum para tamu, ia membisikkan, "Mulai sekarang, kamu gak akan berjalan sendiri lagi." Dan aku tahu, aku tidak salah memilih. Kali ini, aku menikah dengan cinta yang tak perlu dibuktikan lewat luka. Setelah pesta usai, aku menyempatkan diri untuk berdiri sebentar di depan mereka. Mereka hendak pergi ketika aku memanggil dengan tenang, "Bu Ratna, Dinda, Raka." Mereka menoleh. Kaget. Aku hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih, karena kalian pernah mengeluarkanku dari hidup kalian. Kalau tidak, aku tidak akan sampai di titik ini." Tanpa menunggu jawaban, aku balik badan, melangkah ke dalam rumah baruku, rumah yang penuh cinta, bukan penuh fitnah. Hari-hari setelah pernikahanku dengan Arvino terasa seperti bab baru dalam hidup yang tak pernah kubayangkan akan sesempurna ini. Setiap pagi dimulai dengan sarapan bersama, bukan teriakan atau tuduhan. Setiap malam ditutup dengan pelukan hangat, bukan air mata diam-diam di bawah selimut. Namun ternyata, ketenanganku justru menjadi cambuk rasa bersalah bagi mereka yang dulu menyingkirkanku. Suatu sore, saat aku baru selesai mendampingi kelas memasak gratis untuk para ibu rumah tangga di kampung sebelah, program sosial dari Zelia Deluxe, aku mendapat kabar dari salah satu teman lama. "Zel, lo tau gak? Raka sekarang jadi tukang antar galon. Dinda jualan online tapi katanya jarang laku. Bu Ratna, sakit-sakitan, tapi nggak ada yang rawat. Mereka hancur total." Aku tak tersenyum, juga tak menangis. Hatiku tenang. Karena semua itu bukan balas dendam dariku, melainkan konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Beberapa minggu kemudian, aku menerima surat. Ditulis tangan, dengan lipatan rapi, tanpa nama pengirim. Tapi aku mengenali tulisan itu. Tulisan Raka. "Azelia, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Mungkin kamu akan langsung membuang surat ini, dan itu hakmu. Tapi tolong izinkan aku menyampaikan, aku menyesal. Apa yang kulakukan padamu, bagaimana aku membiarkan Dinda dan Mama meracuni pikiranku, itu semua salah. Aku buta, tuli, dan bodoh. Dan ketika kamu pergi, saat itu juga hidupku ikut hilang arah. Bisnis bangkrut, rumah dijual. Dinda pergi dari rumah dan katanya depresi. Mama stroke ringan dan sering menyebut-nyebut namamu dalam tidur. Dan aku hanya bisa bekerja apapun yang bisa kubuat demi bertahan hidup. Aku nggak menulis ini untuk minta kembali. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa kamu benar. Bahwa aku salah. Bahwa kamu adalah perempuan terbaik yang pernah hadir dalam hidupku. Kalau suatu hari kamu membaca ini, doakan kami. Itu saja. Raka." Surat itu kulipat kembali. Kusimpan di dalam laci tanpa niat membalasnya. Bukan karena aku membenci, tapi karena aku sudah selesai. Aku sudah melalui masa-masa disakiti, diabaikan, difitnah, dan ditinggalkan.
Kini aku hidup dalam ketenangan, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa tidak semua luka harus dibalaskan, sebagian hanya perlu dilupakan. Namun semesta seakan ingin menutup kisah ini dengan adegan yang tak pernah kuduga. Hari itu aku dan Arvino mengunjungi panti jompo, tempat kami menyumbang makanan mingguan. Di lorong sepi, aku mendengar suara seseorang memanggil pelan. Zel. Azelia. Aku menoleh, dan tubuhku refleks kaku. Bu Ratna. Ia duduk di kursi roda, tubuhnya lebih kurus, wajahnya jauh dari galak. Di matanya hanya tersisa sayu dan penyesalan. Tak ada Dinda, tak ada Raka. Ia sendiri. Kamu masih cantik, lebih cantik sekarang. Apa yang ibu inginkan? Tanyaku datar. Maaf. Itu satu-satunya kata yang keluar, disertai air mata yang jatuh tak tertahan. Sudah terlambat. Bu, saya sudah tidak membawa sakit hati, tapi saya juga tidak menyimpan ruang untuk orang yang dulu membuang saya. Aku menunduk sopan, memegang tangan Arvino, lalu melangkah pergi. Tak menoleh. Dan hari itu, aku benar-benar yakin mereka menyesal. Tapi aku tak pernah ingin kembali. Aku bukan Azelia yang dulu. Aku adalah perempuan yang ditempa oleh pengkhianatan, ditempa oleh fitnah, dan disucikan oleh luka. Dan dari reruntuhan itulah, aku membangun kerajaanku sendiri. Aku tidak pernah bermimpi menjadi terkenal. Aku hanya ingin hidup tenang, membangun usaha kecil-kecilan dan menjalani hari tanpa luka lama menorehkan jejak. Tapi semesta rupanya punya panggung lebih besar untukku. Semuanya berawal dari unggahan seorang pelanggan setia Zelia Delix. Ia memotretku sedang membagi kue gratis untuk anak-anak pemulung di pinggir rel. Lalu menulis caption, "Ini bukan sekadar wanita cantik. Ini adalah perempuan kuat yang ditendang dari rumah mertuanya, difitnah iparnya, ditalak suaminya, dan kini berdiri di atas kakinya sendiri. Nama dia, Azelia." Unggahan itu viral. Beberapa hari setelahnya, aku menerima telepon dari stasiun televisi nasional. Mereka mengundangku sebagai narasumber di program inspiratif bertema, Bangkit dari Luka. Hatiku campur aduk, gugup, tapi juga bangga. Hari itu aku mengenakan dress putih tulang dengan aksen renda sederhana. Arvino menggenggam tanganku sebelum aku naik ke panggung studio. Jangan lihat mereka sebagai orang yang menyakitimu. Zel, lihat dirimu. Kamu yang berdiri di sini hari ini adalah pemenang, katanya. Lampu sorot menyala. Kamera mengarah padaku. Musik pembuka selesai. Dan pembawa acara pun menyapaku. Selamat datang, Mbak Azelia. Cerita hidupmu membuat banyak orang terinspirasi. Boleh ceritakan, bagaimana semuanya dimulai? Aku menarik napas. Senyumku tenang. Dan aku mulai bercerita. Dari awal. Tentang bagaimana aku dulu mencintai Raka dengan tulus. Tentang awal pernikahan yang manis, kemudian berubah kelam saat Dinda, adik iparku, mulai ikut campur dan menebar fitnah. Tentang Bu Ratna yang memandangku rendah dan tak pernah menganggapku sebagai menantu. Tentang hari di mana aku dituduh selingkuh hanya karena fitnah. Tentang surat talak yang menyakitkan. Tentang bagaimana aku diusir dari rumah tanpa sisa harga diri. Dan tentang bagaimana aku bangkit. Tentang Arvino, tentang usaha yang kujalankan dari dapur kecil kontrakan, tentang pelanggan-pelanggan pertama yang percaya padaku, dan tentang hidup baru yang kini begitu penuh cahaya. Saat aku selesai bercerita, studio hening. Lalu, tepuk tangan menggema. Bahkan host acara itu meneteskan air mata. Kamu luar biasa,
Mbak Azelia, dari reruntuhan kamu bangun istana. Kamu bukan cuma penyintas, kamu panutan. Episode itu tayang di seluruh Indonesia. Beberapa media online menuliskan kisahku dengan headline seperti, "Dulu ditalak karena fitnah, kini Azelia jadi pengusaha kue sukses dan ikon perempuan tangguh. Dari air mata menjadi cuan, perjalanan Azelia menuju puncak." Tak lama kemudian, akun Instagramku Zeliadlix dibanjiri komentar positif. "Aku pernah disakiti juga. Tapi lihat kamu, Kak Azelia, bikin aku semangat lagi. Gila, orang sekuat kamu cuma lahir 1 di 1000 wanita. Mantanmu pasti nyesel seumur hidup." Dan ternyata, kabar itu juga sampai ke telinga Raka. Suatu malam, saat aku sedang menyelesaikan desain kemasan produk baru, nomor tak dikenal meneleponku. Suaranya lirih, tapi tak asing. "Azelia, aku lihat kamu di TV." "Dan?" tanyaku tenang. "Kamu luar biasa." Aku bangga sekaligus hancur. Seandainya waktu bisa diputar kembali. Tapi tidak bisa, Raka. Jawabku cepat. "Aku tahu. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku iri pada Arvino. Karena kamu mencintainya dengan cara yang sama kamu pernah mencintai aku. Tapi dia tidak menyia-nyiakanmu." Aku hanya diam. Lalu pelan ku jawab, "Karena dia tahu siapa yang dia genggam. Dan dia tidak melepaskannya saat badai datang." Sambungan itu pun terputus. Dulu aku ditertawakan karena jatuh. Kini aku dipuji karena mampu bangkit. Bukan karena aku sempurna, tapi karena aku tak pernah membiarkan luka mengubur masa depanku. Namaku Azelia. Dan kini, dunia tahu siapa aku sebenarnya. Malam itu hujan turun pelan. Rintiknya menari di balik jendela kaca ruang tamu. Aku sedang menata box hampers pesanan pelanggan ketika bel pintu rumahku berbunyi. Arvino masih di luar kota untuk urusan kerja. Jadi aku berjalan sendiri ke pintu, tak berpikir aneh. Tapi siapa sangka, orang yang berdiri di balik pintu itu adalah seseorang yang tak pernah kuharap akan kulihat lagi. Dinda. Ia berdiri di sana, basah kuyup. Wajahnya pucat, matanya sembab, seperti habis menangis berjam-jam. "Azelia, tolong, aku mohon, izinkan aku bicara." Tubuhku seketika membeku. Semua ingatan menyakitkan kembali menyeruak. Fitnah, penghinaan, pengusiran, perceraian. Tapi entah mengapa, aku membuka pintu. Kafe itu tidak banyak berubah sejak terakhir kali aku dan Raka duduk berdua di sana, sebelum semuanya hancur. Waktu itu kami masih suami istri. Meski hubungan kami mulai renggang karena fitnah yang ia percaya mentah-mentah. Hari ini aku duduk sendiri di sudut ruangan, menunggu pria yang pernah kuberikan seluruh cintaku. Dan kini, mungkin akan kuberikan kenyataan yang tak pernah ia duga. Tak lama kemudian, Raka datang. Penampilannya masih sama, tapi sorot matanya tampak lelah. Ada bayang-bayang penyesalan di sana. Meski ia belum tahu apa yang akan menantinya sore itu. "Zel," sapanya. Suaranya berat. Aku hanya mengangguk dingin. Tak ada lagi getaran cinta dalam hatiku. Hanya ketenangan sebelum badai. "Terima kasih sudah mau ketemu," lanjutnya. "Aku cuma ingin bilang, aku minta maaf. Mungkin memang aku terlalu cepat menilai. Terlalu percaya pada ibumu dan adikmu." Potongku tenang. Raka terdiam. Matanya menatapku penuh tanya. Aku membuka tasku, lalu mengeluarkan flash disk kecil. Kutaruh di atas meja, mendorongnya ke arah Raka. "Tonton ini. Kalau bisa, malam ini juga."
Di situ ada pengakuan Dinda tentang siapa dalang semua fitnah itu. Raka menatap flash disk itu seolah sedang menatap bom waktu. Ia ragu untuk menyentuhnya. "Dinda," gumamnya. "Dia bilang sesuatu padamu." Aku mengangguk. Dia datang ke rumahku, menangis, mengaku semua. Dari rekayasa foto, gosip tetangga, sampai barang-barang yang ditanam di dalam tasku. Dan yang menyuruhnya adalah ibumu, Bu Ratna. Raka membeku. Wajahnya seperti baru ditampar kenyataan. Mungkin baru saat itu ia benar-benar sadar bahwa semuanya telah ia salahkan. "Kenapa? Kenapa Mama?" Suaranya tercekat. "Karena dia ingin kamu menikah dengan anak sahabatnya. Untuk kepentingan bisnis keluarga. Aku hanya dianggap penghalang, bukan pasangan hidupmu." Air mata mulai memenuhi mata Raka. Tapi aku tetap diam. Aku tidak akan luluh lagi. Luka yang kupendam terlalu dalam untuk sembuh hanya karena air mata. "Zel, kenapa kamu gak bilang dari dulu?" Aku tertawa kecil, getir. "Karena kamu gak pernah memberi aku ruang untuk bicara. Rak, kamu terlalu sibuk percaya pada cerita mereka. Bahkan ketika aku berlutut, menangis, kamu cuma pergi, meninggalkanku." Hening. Suasana kafe tak terasa lagi. Dunia seperti hanya milik kami berdua. Dua manusia yang pernah saling mencintai, lalu saling menyakiti karena kepercayaan yang salah tempat. Setelah keheningan panjang, Raka menghela napas panjang. "Kalau aku tahu semua ini, kamu gak akan menceraikanku?" Tanyaku tajam. "Kamu akan tetap memelukku waktu itu? Menolak semua fitnah mereka dan percaya padaku?" Ia menunduk, tak sanggup menjawab. Dan itu sudah cukup menjadi jawaban. Aku berdiri, mengambil tasku. Flash disk itu tetap di meja, dan aku menatapnya terakhir kali. "Terima kasih sudah datang hari ini, Raka. Tapi semuanya sudah berakhir. Aku bukan Azelia yang dulu. Aku bukan perempuan yang menangis karena dikhianati. Aku adalah perempuan yang bangkit dari puing-puing luka yang kamu dan keluargamu tinggalkan." Aku melangkah pergi, meninggalkan Raka yang duduk sendiri, mematung dalam diam, ditemani kenyataan bahwa ia telah kehilangan perempuan yang paling mencintainya, karena terlalu mudah percaya pada fitnah. Beberapa orang baru menyadari berharganya seseorang saat orang itu tak lagi bisa mereka miliki. Dan hari itu, Raka menyadari satu hal. Dia telah menghancurkan satu-satunya rumah yang pernah benar-benar tulus mencintainya. Aku, Azelia, akhirnya menutup lembaran itu dan membuka lembaran baru yang jauh lebih indah. Langkahku keluar dari kafe sore itu bukan sekadar meninggalkan Raka, tapi juga meninggalkan luka, harapan palsu, dan masa lalu yang tak pantas lagi untuk kuperjuangkan. Sudah waktunya aku melangkah bukan sebagai istri Raka, tapi sebagai Azelia, perempuan yang pernah dihancurkan namun memilih bangkit dengan kepala tegak. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, hidupku perlahan mulai berubah. Aku mulai menata kembali diriku, menyewa sebuah ruko kecil di pinggir kota, memulai usaha butik yang dulu hanya sebatas mimpi saat masih menikah. Aku mulai menjahit sendiri, memajang desain-desainku, dan memasarkannya lewat media sosial. Tak disangka, sambutan masyarakat luar biasa. Desainku yang elegan dan sederhana mulai viral. Seorang influencer lokal mengenakan gaun buatanku dalam sebuah acara amal, dan namaku mulai dikenal. Azelia? Oh, itu yang punya butik, Zelia Wear? Keren banget desainnya. Kalimat-kalimat itu mulai terdengar di telingaku. Bukan karena aku istri siapa,
tapi karena aku sendiri. Sementara itu, kabar dari keluarga Raka mulai menyebar. Bu Ratna jatuh sakit. Dinda keluar dari pekerjaannya karena tersandung kasus pencemaran nama baik. Rekaman pengakuannya yang sempat kubagikan ke pengacaraku bocor ke publik. Banyak yang tahu kebenarannya sekarang. Dan reputasi mereka hancur. Tapi aku tidak puas. Bukan karena ingin melihat mereka menderita, tapi karena akhirnya keadilan datang dengan caranya sendiri. Suatu malam, aku duduk sendiri di teras butikku yang sudah direnovasi cantik. Angin malam berhembus lembut. Lalu terdengar suara mobil berhenti. Aku mengenal suara langkahnya bahkan tanpa melihat. Raka. Ia berdiri di depanku. Wajahnya lebih kurus. Tatapannya berbeda. Ada penyesalan, ada rindu, tapi juga kesadaran. Zel, bisiknya. Aku hanya tersenyum kecil. Tenang. Aku gak datang untuk minta rujuk. Aku tahu aku gak pantas. Aku cuma ingin bilang, kamu luar biasa. Aku bangga padamu. Walau aku bukan siapa-siapa lagi buatmu. Kalimat itu menutup semua luka. Aku menatapnya tanpa dendam. Terima kasih. Tapi semua ini bukan untuk membuatmu bangga. Ini untuk aku. Karena kalau aku gak bangkit, aku akan terus jadi korban kalian. Ia menunduk, lalu tersenyum kecil. Semoga kamu bahagia, Zel. Aku mengangguk. Sudah. Dan akan terus. Raka pergi, dan aku pun kembali menatap langit malam. Tidak ada air mata. Tidak ada luka. Hanya ketenangan. Dulu aku hanyalah istri yang ingin dicintai. Kini aku adalah perempuan yang memilih mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Kebangkitan ini bukan untuk membuat mereka menyesal, tapi untuk membuatku bangga saat melihat ke cermin. Aku, Azelia. Aku pernah dijatuhkan. Tapi aku tidak akan pernah dijatuhkan 2 kali oleh orang yang sama. 3 bulan setelah kepergian Raka dari halaman butikku, hidupku terasa lebih ringan. Usaha terus berkembang. Aku bahkan merekrut beberapa karyawan baru, para ibu tunggal dan janda yang membutuhkan pekerjaan. Aku ingin mereka juga merasakan bangkit seperti diriku. Pagi itu, aku menghadiri undangan seminar UMKM perempuan di Hotel Bintang 5 Kota. Aku menjadi salah satu pembicara. Tak pernah terbayang aku akan berdiri di depan ratusan orang, bercerita tentang luka yang kini berubah jadi kekuatan. Setelah acara, saat aku turun dari panggung, ada seorang pria berdiri di dekat meja panitia. Raut wajahnya teduh, sorot matanya tenang. Ia tersenyum saat melihatku. Maaf, apa benar ini Mbak Azelia? Founder Zelia Wear? Tanyanya ramah. Benar. Ada yang bisa saya bantu? Ia mengulurkan tangan. Saya Adrian, CEO Arka Group. Saya kagum dengan perjalanan bisnis Mbak. Kami tertarik mengajak kerjasama. Aku sempat tercenung. CEO? Grup besar? Mengajakku kerjasama? Adrian bukan hanya profesional, tapi juga menghormati perasaanku sebagai perempuan. Tak pernah mendesak, tak pernah menekan. Hanya hadir, dengan tulus. Kami mulai sering bertemu untuk urusan kerja, hingga akhirnya berlanjut ke hal-hal pribadi. Suatu malam, di sela diskusi soal desain kolaborasi, ia berkata, Zel, kamu tahu gak? Sejak pertama kali lihat kamu di atas panggung, aku tahu kamu perempuan yang istimewa. Tapi aku gak tahu seistimewa ini. Aku tersenyum kecil. Masih belum terbiasa dengan pujian seperti itu. Aku bukan perempuan sempurna, Adrian. Aku punya masa lalu.
Kita semua punya. Tapi kamu memilih bertumbuh, bukan tenggelam. Dan itu lebih dari cukup. Sementara itu, dari kabar yang kudengar, Bu Ratna menjual rumahnya untuk membayar utang. Dinda dikabarkan pindah kota, menjauh dari semua orang yang tahu rekam jejaknya. Raka, aku tak lagi mendengar kabarnya. Mungkin masih mencoba menyusun ulang kepingan hidupnya. Tapi aku sedang menata hidupku dengan cinta yang tidak kuharapkan. Tapi Tuhan hadirkan di waktu yang tepat. Suatu sore, saat hujan rintik turun dan butik sudah mulai sepi, Adrian datang membawakan sekotak kecil velvet cake, favoritku. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku ingin kamu tahu. Aku ingin ada di setiap perjalananmu ke depan. Kalau kamu izinkan, aku ingin jadi orang yang kamu lihat di kursi paling depan, tiap kali kamu berdiri di atas panggung. Bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk menemani kamu melangkah ke masa depan. Aku menatap matanya, dan untuk pertama kalinya, aku tak takut lagi membuka hati. Aku gak janji bisa mencintaimu seperti dongeng, Adrian. Tapi aku janji, aku akan jujur. Dan aku tidak akan lari. Itu sudah lebih dari cukup. Terkadang cinta datang bukan sebagai kilatan petir yang menyambar, tapi seperti hujan rintik yang menenangkan. Perlahan, tapi menumbuhkan. Aku, Azelia, tak lagi mengemis cinta dari masa lalu. Kini aku merangkul cinta yang hadir dengan keikhlasan. Karena aku layak untuk dicintai dengan cara yang benar. H2 sebelum hari pernikahanku dengan Adrian, butik penuh dengan gaun putih dan bunga-bunga segar. Semua terlihat sempurna. Para sahabatku sibuk menata dekorasi, dan Mama terus menyeka air matanya. Tak percaya putri kecilnya akan menikah lagi, kali ini dengan seseorang yang benar-benar menghargai. Di antara kebahagiaan itu, tak ada yang menduga, masa lalu sedang mengetuk pintu. Sore itu, langit mendung. Aku sedang fitting gaun ketika Sarah, asistanku, tergopoh-gopoh masuk ruang rias dengan wajah cemas. "Mbak Zel, ada yang nyariin, katanya penting banget." Aku keluar dengan jantung berdebar, dan di depan butik, berdiri sosok yang sudah lama tak kulihat. Raka. Tubuhnya terlihat lebih kurus. Matanya sayu, namun masih menyimpan sisa ketegasan yang dulu pernah membuatku jatuh cinta. Tapi bukan lagi sosok yang sama. Kini, yang berdiri di hadapanku adalah lelaki yang pernah menjatuhkanku hingga ke titik terendah. "Zel, aku cuma mau bicara sebentar," katanya pelan. Aku menghela napas. "Kamu gak pantas ada di sini, Raka. Hidupku sudah tenang." Aku tahu. Dan justru itu yang bikin aku kesini. Aku gak bisa nikmatin hidupku sebelum bilang langsung ke kamu, aku salah. Hatiku bergetar. Tapi aku menatapnya dengan tenang. Kamu baru sadar sekarang setelah semua fitnah itu menghancurkan hidupku? Setelah ibumu dan adikmu mempermainkanku? Setelah kamu menolak aku tanpa alasan yang jelas? Setelah kamu tak percaya padaku? Raka menunduk. Aku bodoh. Aku terlalu percaya apa kata mereka. Dan ternyata, mereka sendiri akhirnya saling tikam. Aku lihat sendiri. Dinda ambil semua tabungan ibu, lalu kabur. Ibu sekarang sakit, dan aku hampa. Aku menahan air mata, bukan karena masih mencintainya, tapi karena luka itu masih membekas. Aku kehilangan kamu, Zel, dan aku menyesal. Aku gak akan minta kamu kembali. Aku cuma pengen kamu tahu kalau kamu perempuan terbaik yang pernah hadir dalam hidupku. Aku menatapnya lama, lalu mengangguk. Terima kasih.
Tapi semua itu sudah terlambat. Raka, aku bukan Azelia yang dulu. Dari belakangku, Adrian datang, memegang tanganku dengan tenang. Semua baik-baik saja? Tanyanya lembut. Iya, ini Raka, suamiku dulu. Adrian mengangguk, lalu menatap Raka dengan tatapan tenang namun tegas. Terima kasih sudah datang. Tapi sekarang, aku akan menjaganya. Raka memaksa tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Jaga dia baik-baik. Dia terlalu berhati mulia untuk dilukai lagi. Beberapa hari kemudian, pernikahanku berlangsung indah. Air mata bukan lagi karena duka, tapi karena haru. Aku berdiri di pelaminan, mengenakan gaun putih, tersenyum bahagia bersama lelaki yang menerima luka-lukaku dan tetap ingin menua bersamaku. Saat aku menatap tamu-tamu yang hadir, tak kulihat sosok Raka. Tapi aku tahu, dari kejauhan, mungkin ia sedang menatapku untuk terakhir kalinya. Mendoakan, mungkin juga meratapi. Aku, Azelia, pernah dijatuhkan oleh orang yang kuberi segalanya. Tapi Tuhan menggantinya dengan seseorang yang melihat nilainya. Bahkan ketika aku merasa tak layak dicintai. Raka datang bukan untuk kembali, tapi untuk menutup cerita lama. Dan kini, aku membuka lembaran baru, sebagai istri dari pria yang tahu cara mencintaiku tanpa menyakitiku. 2 tahun berlalu sejak aku menikah dengan Adrian. Hidupku kini tenang, damai, dan penuh kebahagiaan. Aku membuka butik pakaian wanita yang terus berkembang. Bukan hanya sukses dalam karir, tapi juga sebagai istri dan calon ibu. Ya, aku sedang hamil anak pertama kami. Tapi kabar dari masa lalu mulai berdatangan, dan semuanya membuatku terdiam sesaat. Bukan karena peduli, tapi karena tak bisa menahan senyum. Kabar Dinda, si manipulatif yang terjebak-jebakan sendiri. Dinda, adik iparku yang dulu paling lantang memfitnahku, ternyata sudah bercerai dari suaminya. Setelah aku ditalak oleh Raka, ia menikah cepat dengan seorang pria kaya tua yang konon pebisnis. Tapi kebohongan selalu punya batas. Dinda memalsukan ijazah demi bisa ikut mengurus bisnis suaminya. Saat rahasia itu terbongkar, sang suami menceraikannya tanpa ampun. Semua aset atas nama sang suami, Dinda tak kebagian sepeser pun. Yang lebih parah, pria itu ternyata sahabat dekat Adrian, suamiku sekarang. Zel, kata Adrian suatu malam, sambil tersenyum kecil. Kau tahu mantan iparmu itu? Dia sempat memohon padaku untuk bicara ke temanku agar tidak menceraikannya. Lucu ya? Dulu dia menghancurkanmu. Sekarang dia yang hancur. Aku hanya tersenyum kecil. Karma memang punya caranya sendiri. Bu Ratna, jatuh dari singgasana yang dulu dibangga-banggakan. Sementara itu, Bu Ratna yang dulu selalu menginjak-injak harga diriku, kini hidupnya tak seindah dulu. Setelah Dinda mencuri sebagian besar uang tabungannya dan kabur dari rumah, Bu Ratna mengalami stroke ringan karena tekanan mental. Tak ada yang merawatnya. Raka, dia hanya datang sesekali, karena kini harus kerja serabutan. Usahanya bangkrut karena masalah internal, dan ia hidup di rumah kontrakan sederhana. Dinda tak pernah muncul. Bahkan kabarnya sekarang bekerja sebagai penjaga toko kecil di luar kota, menyembunyikan identitasnya karena malu akan masa lalunya. Seseorang memberitahuku bahwa Bu Ratna kini tinggal sendirian, mengandalkan belas kasih tetangga. Mbak Azelia, Bu Ratna sering menyebut-nyebut nama Mbak. Katanya, nyesel banget dulu nyakitin Mbak, ujar salah satu tetangganya padaku lewat DM Instagram. Aku hanya menatap layar ponsel, berpikir sejenak, lalu menutup aplikasi tanpa membalas. Bukan karena dendam,
Tapi karena aku sudah terlalu damai untuk kembali ke lubang yang sama. Pertemuan tak terduga. Suatu hari, saat mengantar pesanan butik ke mall, aku melihat sosok yang familiar. Dinda. Ia duduk di bangku taman dekat food court. Wajahnya kusam, pakaiannya lusuh, dan tampak seperti orang yang kehilangan arah. Matanya menatapku. Terkejut. Mungkin malu. Tapi aku hanya menatap balik dengan senyum simpul. Zel. Gumamnya. Kamu bahagia ya sekarang? Aku mengangguk. Alhamdulillah. Sangat. Dinda menggigit bibirnya. Aku minta maaf. Aku menatap matanya. Kali ini tanpa air mata. Hanya dengan kekuatan perempuan yang sudah bangkit dari segala luka. Maafku bukan untuk kamu, tapi untuk diriku sendiri. Supaya aku bisa lanjut hidup tanpa beban. Aku pergi, meninggalkannya di bangku itu, dengan seluruh penyesalannya, yang mungkin akan terus membebani langkahnya. Dulu aku dibungkam oleh fitnah dan dibenci karena kesabaran yang disalahartikan. Tapi sekarang, aku bangkit dengan doa yang dijawab semesta. Karma memang tak pernah salah alamat. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk datang membawa cermin kehidupan. Dan kini, aku bahagia. Tanpa harus melihat mereka jatuh. Karena hidupku terlalu berharga untuk menonton kejatuhan orang yang pernah menjatuhkan. Pagi itu, aku sedang duduk di teras rumah, menikmati udara segar sambil menyeruput kopi panas. Adrian sudah berangkat ke kantor. Dan aku menikmati sejenak waktu sendiri. Kehidupan kami kini jauh lebih tenang dibandingkan 2 tahun yang lalu. Tak ada lagi drama. Tak ada lagi kebohongan. Namun, sesuatu yang tak terduga membuat dunia kecilku berhenti sejenak. Di meja dekat pintu, ada amplop putih besar yang tertulis namaku dengan tangan yang sangat familiar. Raka. Jantungku berdegup kencang saat melihat nama itu. Aku menunduk sejenak, mencoba menenangkan diri. Setelah sekian lama, akhirnya ia mengirimkan sesuatu, dan kali ini, surat. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu dan membaca tulisan yang hampir tak bisa kurasa nyata. Surat itu sederhana, namun penuh makna. Surat dari Raka. Azelia, aku tahu ini terlalu terlambat. Namun, aku tetap ingin menulis. Aku ingin mengungkapkan penyesalan yang sudah terlalu lama kupendam. Sejak hari itu, hari ketika aku menceraikanmu, aku merasa hidupku seperti berjalan tanpa arah. Aku tak tahu apa yang kutunggu. Aku terlalu membiarkan fitnah dan manipulasi meracuni pikiranku. Dan aku tak bisa melihat kebaikanmu yang selalu ada untukku. Aku tahu, saat itu aku melakukan kesalahan besar. Menyakiti orang yang paling mencintaiku. Aku sudah merusak segalanya. Tidak ada kata yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Dan aku tidak bisa meminta maaf cukup untuk menebus semua penderitaan yang sudah kubuat untukmu. Sekarang, aku lihat diriku terpuruk. Jauh dari siapa aku dulu. Bisnisku hancur. Keluargaku pun jauh dari kata bahagia. Dinda sudah pergi, meninggalkan ibu, dan ibu yang dulu begitu membencimu kini sedang berjuang dengan sakitnya. Aku tak bisa berbuat apa-apa lagi, karena semua yang kubangun itu runtuh hanya karena keputusan bodoh yang kubuat. Azelia, aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Aku menyesal. Menyesal karena telah meninggalkanmu. Menyesal karena tak bisa melihat betapa kuatnya kamu. Menyesal karena tak pernah menghargai cinta yang kamu berikan kepadaku. Aku harap kamu bisa menerima permintaan maaf ini. Meski aku tahu itu tak akan pernah cukup. Aku tak mengharapkan balasan. Hanya ingin kamu tahu bahwa aku mengenal diriku sekarang. Dan aku tahu aku telah kehilangan segalanya, termasuk kamu. Selamat hidup bahagia dengan Adrian. Azelia.
Aku hanya berharap kamu bisa mendapatkan kebahagiaan yang aku tak pernah bisa beri padamu. Raka. Aku terdiam. Surat itu jatuh dari tanganku, dan aku menatap halaman kosong di depan mata. Aku merasa hati ini terlalu berat untuk bisa meresapi kata-kata Raka. Ini bukan lagi tentang kebahagiaan yang ingin kembalinya, tapi tentang pengakuan, penyesalan yang datang terlalu terlambat. Aku tersenyum tipis. Mungkin, jika aku membaca surat ini setahun yang lalu, hatiku akan terbalut dalam kekecewaan dan luka. Tetapi sekarang, setelah aku melewati semuanya, aku merasa damai. Ini adalah surat penutupan bagi masa lalu yang sudah kutinggalkan jauh di belakang. Tak ada lagi air mata. Tak ada lagi kesedihan. Hanya perasaan lega. Aku menuliskan jawaban, namun tak pernah berniat mengirimkannya. Ini adalah surat untuk diriku sendiri, untuk mengingatkan aku bahwa aku sudah melewati segalanya dengan kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Raka, terima kasih atas suratmu. Aku tidak menyalahkanmu lagi. Aku sudah menemukan kebahagiaanku, jauh lebih besar daripada yang kamu bisa bayangkan. Apa yang kamu lakukan padaku di masa lalu sudah lama kuterima, dan aku tidak akan membiarkan masa lalu itu mengatur hidupku lagi. Kamu benar, aku sekarang bahagia dengan Adrian, dan aku tak pernah menyesal dengan pilihan itu. Aku hanya berharap kamu bisa menemukan kedamaian dalam hidupmu sendiri. Selamat tinggal, Raka. Aku melipat surat itu dan menyimpannya di kotak kenangan. Bukannya tak peduli, namun aku memilih untuk tidak lagi menghidupi masa lalu yang penuh luka. Sebagai wanita yang telah bangkit, aku tahu kapan waktunya untuk melepaskan dan melangkah maju. Kadang, penyesalan datang terlambat. Tapi bukan berarti kita harus hidup dengan beban itu. Raka sudah belajar dengan cara yang keras. Dan kini aku melihat bahwa kebahagiaan itu bukanlah milik mereka yang terus berlarut-larut dalam penyesalan, tetapi milik mereka yang berani melepaskan dan melanjutkan hidup. Matahari pagi menyinari rumah kami yang sederhana namun penuh dengan kebahagiaan. Suara tawa Adrian yang melengking saat dia bercanda dengan Adrian Junior, anak kami yang baru berusia 3 tahun, mengisi rumah itu dengan keceriaan yang sudah lama hilang dari kehidupan kami. Setelah sekian lama, aku bisa merasakan bahwa kebahagiaan yang kutunggu-tunggu akhirnya datang. Kami punya segalanya yang kami butuhkan: cinta, kedamaian, dan kebahagiaan yang tulus. Pagi itu, aku sedang duduk di ruang makan, menikmati sarapan dengan keluarga kecilku. Adrian duduk di seberang meja. Matanya berkilau penuh kasih saat menatapku. Adrian Junior memegang cangkir kecilnya dan mengangkatnya dengan sedikit kocokan, seakan memberi tanda pada kami bahwa dia sudah siap untuk menghabiskan sarapannya. Aku merasa bersyukur. Meski hidup kami tidak sesempurna yang orang lain bayangkan, kami memiliki segalanya yang lebih berarti, satu sama lain. Tanpa ada gangguan dari masa lalu, tanpa adanya penyesalan yang menghantui, kami hidup di dunia yang penuh dengan kedamaian. Adrian menatapku dengan penuh kasih. "Azelia," katanya dengan suara lembut, "aku merasa seperti ini adalah hidup yang memang seharusnya kita jalani, bukan hidup yang penuh drama dan kebohongan." Dia tersenyum, matanya berbinar, dan aku tahu dia benar. Aku menatapnya, lalu menggenggam tangannya. "Kamu benar, sayang. Aku tak pernah membayangkan kita akan berada di sini sekarang. Tapi lihatlah, kita sudah berhasil mengubah semuanya." Adrian tertawa pelan. "Aku sangat bangga denganmu, Azelia. Kamu sudah mengatasi semua yang berat, dan sekarang kita membangun hidup yang baru, yang penuh dengan kebahagiaan." Aku mengangguk setuju. Perjalanan kami tidak mudah, namun kami telah melewati banyak hal bersama. Kami pernah mengalami ketegangan, rasa sakit, bahkan kehilangan.
Namun semuanya itu hanya menjadikan kami lebih kuat. Kami belajar menghargai satu sama lain, membangun komunikasi yang lebih baik, dan yang terpenting, saling percaya. Tiba-tiba, pintu depan terdengar diketuk. Aku mengernyitkan dahi, tak mengharapkan kedatangan siapapun. Adrian berdiri dan membuka pintu, dan seorang wanita yang tampak familiar masuk. Aku terdiam sejenak, mengenali wajah itu. Dinda. Dia berdiri di ambang pintu, sedikit canggung, tapi matanya menunjukkan keteguhan. Aku terkejut melihatnya, tetapi juga merasa sedikit lega. Dinda tidak datang hanya untuk bertemu Adrian, tapi juga untuk berbicara denganku, yang sudah lama tidak berkomunikasi dengannya. Dinda, ucapku perlahan, mencoba menenangkan diri. Dinda menunduk, lalu melangkah maju. Azelia, ujarnya pelan. Aku tahu aku belum pernah datang untuk meminta maaf setelah semuanya terjadi, tetapi aku ingin kamu tahu aku sangat menyesal. Aku membuat keputusan yang sangat buruk, dan aku tahu aku telah menghancurkan kepercayaanmu, juga hubungan kita sebagai saudara. Aku terdiam, hatiku campur aduk. Segala kenangan buruk tentang masa lalu tiba-tiba kembali, tapi aku sudah belajar untuk memaafkan. Dinda, aku mulai dengan suara lembut. Aku sudah lama memaafkanmu. Aku tidak menyimpan dendam. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa meski kita mengalami masa sulit, aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu juga. Dinda menatapku dengan mata yang penuh haru. Aku merasa sangat tertekan setelah itu. Aku sangat menyesal. Azelia, aku tahu aku salah, dan aku hanya ingin berbaikan denganmu. Aku tersenyum. Kita semua pernah membuat kesalahan, Dinda. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu. Aku percaya kamu bisa menemukan jalanmu sendiri, dan aku ingin mendukungmu, sama seperti aku selalu mendukung dirimu dulu. Dinda menangis, dan aku melangkah mendekatinya. Kami berpelukan. Rasanya seperti beban besar terangkat dari pundak kami. Kami tak perlu lagi hidup dengan masa lalu yang mengikat kami. Aku tahu ini bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi tentang bagaimana kita bisa memperbaiki diri dan membangun masa depan yang lebih baik. Adrian berdiri di dekat pintu, mengamatinya dengan senyuman penuh kebahagiaan. Lihatlah, Azelia, ini adalah bagian dari kebahagiaan kita yang lebih besar. Kita tidak hanya mendapatkan hidup yang lebih baik untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga membantu orang lain untuk berubah. Aku memandang suamiku dengan rasa terima kasih. Kamu benar, sayang. Aku tidak pernah membayangkan bahwa akhirnya kita bisa menyembuhkan luka ini bersama. Dinda melepaskan pelukanku dan berkata, "Terima kasih sudah memaafkanku, Azelia. Aku akan bekerja keras untuk menjadi lebih baik, seperti yang kamu ajarkan." Kami bertiga duduk bersama, berbicara tentang masa depan, dan bagaimana kami bisa saling mendukung. Kebahagiaan tidak datang hanya dari apa yang kita miliki, tetapi dari cara kita saling peduli dan membangun kepercayaan. Kami tahu, hidup penuh dengan tantangan, tetapi bersama-sama, kami akan menghadapinya dengan penuh keyakinan. Kebahagiaan adalah proses panjang yang membutuhkan waktu dan usaha, tetapi kita tak pernah tahu betapa manisnya hidup ketika kita memilih untuk saling mengampuni dan melangkah bersama. Aku dan Adrian, serta Dinda, sudah menemukan jalan kami. Jalan menuju masa depan yang penuh harapan. Hari itu cerah. Matahari menyinari rumah kecil kami dengan lembut, seakan ikut merayakan kebahagiaan yang akhirnya hadir dalam hidup kami. Suara tawa Adrian Junior yang bermain dengan mainan kesukaannya terdengar meriah di ruang tamu. Aku tersenyum, melihat bagaimana buah hati kami tumbuh dengan penuh keceriaan.
Tidak ada yang lebih indah daripada melihat anak kita tumbuh dengan penuh kasih sayang, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Raka duduk di meja makan, menatapku dengan senyum hangat. Matanya penuh dengan kasih sayang yang tak pernah pudar. Meski kami telah melalui banyak cobaan. Aku tahu, meski segala hal sulit yang pernah kami alami, kami sudah berhasil menemukan jalan kembali ke satu sama lain. Kami tidak lagi terperangkap dalam kebohongan dan kepahitan masa lalu. Hari ini kita harus merayakan, sayang, ujar Raka dengan penuh semangat. Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan sekarang waktunya untuk menikmati hasilnya. Aku mengangguk. Senyumku merekah. Aku setuju. Kita harus merayakan keluarga kita yang semakin kuat. Tak ada yang lebih berharga selain kebahagiaan kita bersama. Tepat pada saat itu, ibu mertuaku, Bu Ratna, masuk ke rumah. Wajahnya yang dulu selalu tampak kaku dan tegang kini menunjukkan senyum yang tulus. Sepertinya, dia juga telah belajar untuk melepaskan masa lalu dan menerima kenyataan yang ada. Kami berdua telah menjalani perjalanan panjang bersama, dan meskipun dulu hubungan kami penuh ketegangan, kini kami saling menghormati. Azelia, Raka, kata Bu Ratna dengan suara lembut. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua. Aku tahu aku tidak sempurna sebagai ibu mertua, tapi aku bangga melihat kalian sekarang. Kalian telah tumbuh menjadi pasangan yang luar biasa, dan aku senang melihat kalian bahagia. Aku terkejut mendengar kata-kata Bu Ratna. Aku tahu ini adalah langkah besar baginya, dan juga untukku. Kami berdua telah melewati banyak hal, termasuk ketegangan yang muncul akibat masa lalu yang kelam. Tapi sekarang, kami berada di tempat yang lebih baik. Terima kasih, Bu. Aku tahu semuanya tidak mudah, jawabku dengan suara lembut. Tapi kita semua sudah belajar banyak, dan aku sangat menghargai hubungan kita yang kini semakin membaik. Raka mengangguk setuju. Ibu, kita akan selalu menghargai dan mendukung keluarga ini. Terima kasih sudah mendukung kami dan Adrian Junior selama ini. Dinda juga ikut bergabung, duduk di samping ibu mertuaku. Dia tersenyum dengan penuh ketulusan, dan aku bisa merasakan kehangatan di antara kami. Setelah semua yang terjadi, kami akhirnya bisa berbicara dengan hati yang terbuka, tanpa ada rasa benci atau dendam. Dinda benar-benar berusaha memperbaiki dirinya, dan aku merasa bangga melihatnya seperti itu. Azelia, aku ingin berterima kasih padamu. Aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan, tapi sekarang aku benar-benar ingin menjadi orang yang lebih baik, kata Dinda dengan suara yang penuh penyesalan. Aku ingin menjadi bagian dari keluarga ini dengan cara yang benar. Aku tersenyum, merasa bahwa semua yang kami lalui tidak sia-sia. Dinda, aku sudah lama memaafkanmu. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini, tapi yang penting adalah bagaimana kita belajar dan tumbuh menjadi lebih baik. Aku senang melihat kamu berubah menjadi lebih baik, dan aku berharap kita bisa terus mendukung satu sama lain. Sementara itu, Adrian Junior berlari kecil ke arah kami, memanggil kami dengan ceria. Mama, Papa, lihat aku. Dia berteriak sambil melompat kegirangan. Dia lucu sekali dengan tawa yang menggemaskan. Semua ketegangan dan perasaan berat yang pernah ada dalam hidup kami tiba-tiba terasa ringan. Kami semua tertawa bersama, merasa bahwa kebahagiaan sejati terletak dalam hal-hal sederhana yang bisa kita nikmati bersama. Setelah makan malam, kami berkumpul di ruang keluarga. Kami memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama, membicarakan masa depan dan impian kami sebagai keluarga. Raka dan aku berbicara tentang bagaimana kami bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga, agar Adrian Junior tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan kasih sayang. Azelia, kata Raka dengan serius,
Aku berjanji, kita akan selalu bersama. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Aku akan berusaha menjadi suami dan ayah yang lebih baik untuk kalian. Aku menatapnya dengan penuh cinta. Aku tahu, sayang, kita sudah melalui begitu banyak hal bersama, dan aku yakin kita akan terus berjalan bersama ke depannya. Kami berdua saling berpegangan tangan, merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang begitu luar biasa. Rasanya, segala yang kami impikan akhirnya tercapai. Kami tidak hanya membangun rumah bersama, tetapi juga membangun keluarga yang penuh cinta, penuh pengertian, dan penuh harapan. Adrian Junior duduk di pangkuanku, matanya berbinar-binar. Mama, Papa, aku sayang kalian. Aku memeluknya erat, merasakan betapa besar cinta yang ada di hati kami semua. Kami juga sayang kamu. Sayang, kami akan selalu ada untukmu. Di akhir malam itu, kami duduk bersama di teras rumah kami yang sederhana namun penuh makna. Kami memandang bintang-bintang di langit yang terang, dan aku merasa bahwa kebahagiaan yang kami miliki adalah anugerah terbesar dalam hidup kami. Tidak ada lagi kesedihan yang membayangi kami. Kami sudah belajar untuk memaafkan, untuk saling mendukung, dan untuk merayakan hidup yang penuh cinta. Bersama Raka, Adrian Junior, Bu Ratna, dan Dinda, aku tahu bahwa kami memiliki semua yang kami butuhkan untuk membangun masa depan yang penuh kebahagiaan. Kami adalah keluarga, dan kami akan selalu berjalan bersama selamanya. Selesai.